Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai fosforilasi oksidatif. Nah, minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang katabolisme atau pembentukan energi ya dari karbohidrat atau glukosa, kemudian asam lemak dan juga asam amino. Nah, ketiganya nanti kan bermuara pada eh, siklus asam sitrat, di mana nanti energi yang dihasilkan tidak hanya dalam bentuk ATP pada saat itu, tapi ada dalam bentuk pembawa elektron seperti NADH dan FADH. Nah, pembawa elektron inilah nanti yang akan mengalami oksidasi atau fosforilasi oksidatif, sehingga nanti dihasilkan dalam bentuk energi dalam bentuk ATP. Pada fosforilasi oksidatif ya, nanti terjadi reduksi oksigen, reduksi O2 untuk menghasilkan H2O dengan elektron yang disumbangkan oleh NADH dan FADH2 yang tadinya sudah dibawa atau dihasilkan pada proses katabolisme beberapa molekul ya, molekul asam amino, glukosa ataupun asam lemak. Nah, reaksi transport elektron ini terjadi pada mitokondria. Nah, ini kira-kira bentuk dari mitokondria itu ya. Mana mitokondria itu terdiri dari membran luar, kemudian ada membran dalam dan juga ada matriksnya. Di dalam juga ada nanti ada kristal dan segala macamnya. Nah, membran mitokondria luar itu mudah ditembus oleh molekul yang kecil, di mana MR-nya kecil dari 5000 dan juga bisa ditembus oleh ion. Nah, namun pada membran dalam itu sifatnya impermeable, sehingga hanya molekul yang sangat kecil ya, yang bisa tembus, termasuk H+. Uh, Membran dalam bersifat impermeable meskipun itu terhadap molekul yang kecil ataupun ion, termasuk H+. Nah, di sini di membran dalam ini ya, dia selektif ya, hanya ada beberapa yang bisa masuk ke melewati membran dalam. Nah, pada membran dalam ini ter, ter terkandung atau terdiri dari respirasi elektron carrier atau pembawa elektron yang terdiri dari kompleks 1 sampai kompleks 4. Ada 4 kompleks ya, nanti akan kita bahas. Kemudian ada ATP, ADP translokase, kemudian ATP sintase, dan membran transport lainnya. Selanjutnya dalam lagi ada namanya matriks. Nah, matriks ini mengandung berbagai enzim, di antaranya piruvat dehidrogenase, kemudian asam sitrat, enzim untuk oksidasi asam lemak ya, dan ini juga ada ATP, ADP dan lain-lain. Nah, fosforilasi oksidatif dimulai dengan masuknya elektron ke dalam rantai pernafasan. Sebagian elektron ini muncul atau dihasilkan oleh adanya suatu reaksi dengan enzim dehidrogenase. Nah, yang dikumpulkan nanti dalam bentuk pembawa elektron yang universal seperti NAD atau NADP atau nukleotida flavin atau FMN, FAD ya, yang biasa disingkat FMN atau FAD. Sebagai contohnya, suatu substrat yang tereduksi ya, bentuk tereduksinya dia akan teroksidasi ya oleh NAD+, di mana NAD+ itu sendiri dia akan teroksidasi membentuk NADH, tereduksi ya, membentuk NADH dan H+. Nah, atau NADPH.
Nah, ini bedanya NAD sama NADPH. Kalau NAD itu biasanya pada katabolisme, sedangkan NADPH itu biasanya terjadi pada anabolisme. Ada 3 jenis transfer elektron ya pada fosforilasi oksidatif. Yang pertama ada transfer elektron langsung. Kalau langsung berarti misalnya terjadi proses reduksi ya, misal dari Fe3+ menjadi Fe2+. Kemudian ada transfer sebagai atom hidrogen ya. Kemudian ada lagi transfer sebagai ion hidrida. Nah, sebagai ion hidrida misalnya tadi NAD, nanti dia dengan H- itu ya, sehingga membentuk NADH dan juga melepaskan H+. Nah, berikut beberapa reaksi yang umum ya, yang penting yang dikatalisis oleh enzim dehidrogenase dan dengan yang terikat dengan NADPH atau NADH. Beberapa ada yang terjadi pada mitokondria dan ada juga pada sitosol. Ini ada berarti ini umumnya pada reaksi siklus asam sitrat ya. Ini ada alfa ketoglutarats untuk suksinil CoA malat, kemudian ini pirufat ke asetil CoA ya. Ini pada rangkaian dekarboksilasi oksidatif, kemudian ini gliserol D3 fosfat. Nah, ini ada pada glikolisis, kemudian laktat membentuk pirufat ya, kemudian ada juga glukosa 6 fosfat ke 6 fosfoglukonat. Nah, bagaimana rantai transfer elektron? Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa transport elektron itu terdiri dari terjadi di mitokondria ya, terjadi di mitokondria dengan melibatkan 4 kompleks. Yang pertama kompleks 1 itu NADH ya ke ubiquinon, atau bisa disebut juga ini dengan ubiquinon oksidoreduktase atau NADH dehidrogenase. Nah, ini NADH di sini kompleks 1 ya, ini NADH ya. Kemudian kompleks 2 suksinat ke ubiquinon, ini suksinat. Jadi ini suksinat biasanya ini adalah pada siklus asam sitrat ya, membentuk fumarat. Nah, ini transfer elektronnya ke ubiquinon atau disebut suksinat dehidrogenase. Kemudian kompleks 3. Nah, kompleks 3 disebut juga sitokrom ya, C oksidoreduktase. Kemudian kompleks 4 itu adalah finalnya atau pada step akhir ya. Nah, di sini atau disebut dengan sitokrom oksidase. Dia akan membawa elektron ke sitokrom C, kemudian memberikan ke molekul O2 oksigen dan membentuk H2O. Nah, ini tabel beberapa kompleks tadi, dan juga ada grup prostetiknya apa. Nah, kalau NAD hidrogenase ada gugus prostetiknya FMN sama FES ya, protein besi sulfur. Kemudian suksinat, ini FAD, ini nanti akan kita lihat selanjutnya. Oh, ini sudah tadi ya. Oke, nah donor elektron siapa saja? Kita lihat rangkaian yang mendonorkan elektron itu. Ada NADH ya. Slide ini ada NADH sebagai pembawa elektronnya. Kemudian ada suksinat. Kalau NADH ini bisa dari hasil-hasil tadi, pada hasil glikolisis ada dihasilkan NADH mungkin, kemudian ada juga ada NADH yang dihasilkan pada reaksi siklus Krebs. Kemudian dari suksinat langsung waktu suksinat menjadi fumarat. Nah, dia melalui FAD ya, menghasilkan ke FAD dia. Kemudian ada fatty acyl CoA, ini pada proses asam lemak ya, oksidasi asam lemak. Kemudian ada gliserol 3 fosfat. Ini adalah beberapa 4 donor elektron yang umum ya dari rangkaian metabolisme yang ada.
Selanjutnya, nah tadi ada NAD dan flavoprotein kan ya. Flavoprotein itu kayak FAD, FMN tadi ada 3 molekul pembawa elektron. Ini pembawa elektron. Ada hidrofobik quinon atau yang disebut ubiquinon ya, atau bisa juga dinamakan dengan koenzim Q. Nah, si ubiquinon ini dia strukturnya ya. Nah, dia larut dalam lemak. Bisa kita lihat dari strukturnya yang nonpolar ya. Ini lebih banyak rantai C-nya. Jadi ini nonpolar, dia larut dalam lemak. Kemudian dia punya rantai samping isoprenoid, dapat menerima 1 elektron ya. Jadi dia menerima 1 elektron untuk membentuk semiquinon radikal dari QH. Kemudian si ini semiquinon radikal ini nanti akan membentuk lagi ubiquinol ya. Jadi ada OH di sini. Tadi kan O ya, non. Sekarang ol. Nah, kemudian si ubiquinol ini dapat berdifusi dengan bebas dalam lipid bilayer atau membran lipid ya, atau membran mitokondria bagian dalam, dan membawa baik elektron maupun proton. Jadi dia sekaligus membawa elektron ataupun proton. Proton itu yang H+ ini ya. Selanjutnya ada sitokrom. Sitokrom atau yang kedua ya, yang sebagai pembawa elektron atau elektron carrier. Nah, si sitokrom ini pada mitokondria ada 3 jenis, yaitu ada sitokrom A, B, C. Ini berdasarkan ya penyerapan pada sinar tampak. Kalau A 600 nanometer, B 560, dan C 550. Nah, bisa kita lihat bentuknya ya, ini sitokrom tipe A ini, kemudian B, dan ini C, ini strukturnya. Ini bisa kita lihat perbedaannya ada pada rantai-rantai sampingnya ya. Sini. Nah, selanjutnya ada protein FeS atau besi sulfur ya, protein besi sulfur. Nah, si protein besi sulfur ini bisa dia terikat ya, besinya itu terikat pada sulfur yang salah satu yang ada pada si cis ya. Ini kan asam amino ya, asam amino pada protein C, asam amino cis ya, pada atau cysteine ya kalau cis itu pada protein. Kemudian ada juga dia berbentuk Fe2S2, di mana Fe jadi dia terikat selain kepada organik, ini S organik ya, berarti selain pada S organik dia juga terikat pada S anorganik. Jadi 2 Fe2, S-nya 2. Kemudian ada juga yang 4 ya. Ini bentuknya. Dia hanya memperkenalkan bentuk ininya aja. Nah, bagaimana urutan aliran elektron? Nah, urutan aliran elektron itu dari yang memiliki potensial reduksi rendah ke potensial reduksi yang tinggi. Ini kita lihat di tabel ini ada potensial reduksi. Nah, dari NADH ya, tadi NADH dia min 0,30, kemudian lanjut ke Q itu tadi ubiquinon ya. Kemudian dari Q ke sitokrom B, sitokrom C1, sitokrom C, sitokrom A, lanjut sitokrom A3, baru menghasilkan O2. Jadi kita lihat nih potensialnya ke arah yang tinggi. Nah, untuk reaksi rantai transport elektron itu juga bisa ada hambatannya ya, beberapa inhibitor seperti rotenon ya yang menghambat dari NADH ke ubiquinon. Kemudian ada antimisin A dari sitokrom B ke sitokrom C1 terhambat, atau sianida yang bisa menghambat dari sitokrom ke O2, N-sianida atau CO ya, karbon monoksida itu biasanya oleh asap kendaraan juga bisa ini.
karbon monoksida. Nah, ini secara beberapa ya, itu kan tadi sedikit aja, kemudian ini ada beberapa senyawa yang menginhibisi atau inhibitor dari rantai transport elektron antimisin. Ya, ini kerjanya di mana ya? Seperti sianida sama karbon monoksida, dia menghambat sitokrom oksidase. Jadi kan namanya inhibitor itu dia kan menghambat kerja enzim. Jadi enzim yang membawa elektron di sana yang dihambat ya, sitokrom oksidase. Kemudian kalau antimisin selanjutnya rotenon, ini ya dia bisa menghambat transfer elektron dari FES center ke ubiquinon. Ini bisa dibaca di sini ya. Selanjutnya, oke, tadi kan ada 4 kompleks. Nah, masing-masing kita lihat dulu. Kompleks 1, NADH dehidrogenase. Pada kompleks 1 ini ya, si NADH kan memberikan nanti 2 elektron ya, melepaskan 2 elektron sehingga dia membentuk NAD+ dan H+. Nah, 2 elektron ini nanti akan menuju FMN, kemudian ke protein FES atau besi sulfur, kemudian N2, selanjutnya dibawa ke ubiquinon menuju KIH2 atau ubiquinol ya. Nah, di sini dipompakan atau dipumping ya, dari H+-nya ada terjadi pumping sebanyak 4 H+. Jadi ada 4 H+ yang dipompakan di sini. Nah, reaksi di kompleks 1 ini mendorong terjadinya sintesis atau sintesis ATP ya. Nah, nanti kita lihat sintesis ATP-nya gimana. Selanjutnya pada kompleks 2 tadi kan suksinat dehidrogenase. Nah, pada suksinat dehidrogenase elektron bergerak ya. Yang panah biru ini kita lihat. Jadi dari suksinat tadi yang yang ini kan bisa kita lihat ya tadi nih ya, suksinat ke fumarat ya, atau ini suksinat. Nah, dia ke FAD. Lihat ini ya, FAD, kemudian lanjut ke FES ya, protein besi sulfur, kemudian baru ke ubiquinon dan ubiquinol. Selanjutnya pada kompleks 3. Nah, ini sitokrom C oksidoreduktase, berarti ini pada sitokrom C. Nah, pada sitokrom C ini tadi elektron dari ubiquinol dilanjutkan ke sitokrom C ya, dimana sitokrom C itu memiliki protein ya, protein pusat, protein FES. Nah, ini dinamakan 2Fe2S, itu berarti dia yang strukturnya Fe terikat pada sulfur yang anorganik juga tadi. Nah, ini kelihatan strukturnya di sini ya. Kemudian lanjut ke sitokrom oksidase yang keempat. Jadi tadi dari si sitokrom C lanjut ya, sitokrom C di sini, kemudian terjadi ini alirannya ya, aliran elektronnya di sini. Ini ada namanya siklus Q ya, dari elektronnya berputar di sini. Nah, nanti kalau mau lihat reaksinya jadi ada dua kali ya. Jadi first oksidasi dari KIH2 yang pertama, kemudian yang kedua, sehingga kalau kita totalkan nanti reaksinya ada nanti 4 H+ yang dihasilkan di sini. Jadi dia juga pumping 4 H+ ya, di
sitokrom oksidase. Nah, di sitokrom oksidase ini tadi yang dari KH2 ya, ubikoinolnya itu jadi 2 kali. Nah, selanjutnya bagaimana ATP disintesis di sini? Kita lihat ya, tadi dari kompleks 1, 2, 3, 4. Nah, kan ada dilepaskan ya, seperti H+, ya. Seperti ada pumping H+, ya, H+, ya. Nah, pumping ini ya mengakibatkan nanti adanya gradien atau perpindahan si protonnya. Jadi ada transfer proton ya melalui membran. Nah, di mana nanti ada gradiennya dan jadi ATP sintesis berdasarkan potensial elektriknya, berdasarkan potensial kimia, dan juga berdasarkan proton motive force atau pergerakan protonnya ya. Jadi ini kan dari yang positif ya, proton, kemudian melewati ya. Jadi dia melewati channel spesifik untuk si proton itu yang berupa F0 dan F1. Jadi F0 dia masuk ke sini ya, dari sini masuk. Nah, masuknya gradien atau pergerakan dari proton ini ya, perpindahan dari membrannya melalui membran ini menyebabkan ya terbentuknya ATP atau memberikan energi untuk si tadi kan di matriks ada enzim ATP sintesis juga ya. Nah, jadi proton motive force atau tekanan atau pergerakan dari si proton tadi memberikan atau menyumbangkan energi untuk sintesis ATP yang dikatalisis oleh kompleks F1 di sini ya, sehingga terbentuk ATP. Nah, jadi untuk fosforilasi oksidatif sampai ke sintesis ATP-nya itu berkaitan ya, dimana satu molekul NADH ini biasanya maksimal, tapi ini maksimal bisa menghasilkan 3 ATP. Nah, namun kalau reaksi yang terjadi itu dari suksinat atau misalnya elektronnya yang dibawa oleh si suksinat ke fumar atau di kompleks 2 tadi kan tidak pumping proton. Jadi di sini jadi protonnya kurang ya, sehingga untuk suksinat sama satu lagi tadi ada asil CoA ya. Nah, dia langsung ke ubiquinon, itu tidak ada pumping elektron di sini, pumping proton di sini, sehingga jumlah ATP yang dihasilkan hanya 2. Jadi tergantung si banyaknya proton yang di pumping ya, karena itu akan berpengaruh ke potensial kimianya.